Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku sekalian dan Ibu dosen, Bu Ibu Rika Kartika SIP MSI. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang terorisme dan ekstremisme. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Trianggara dari kelas A, Analis Kesehatan, dengan NIM 101 120 10 33. Terorisme dan ekstremisme, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Di tengah perbedaan bangsa suku, bangsa Indonesia mengalami tantangan berat di era teknologi informasi. Salah satunya adalah isu radikalisme yang masih mewarnai jagat media sosial. Berdasarkan rilis yang diterima Jumat tanggal 5 bulan 2, Direktur Polhukam, Intelijen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Bambang Gunawan mengatakan, gempuran informasi negatif tentang radikalisme dapat merusak sendi-sendi kebangsaan jika kita tidak siap menghadapi banjir informasi, termasuk konten negatif tentang radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. Maka itu dapat mengancam keutuhan NKRI. Selanjutnya, latar ancaman yang nyata dari radikalisme tersebut, Kominfo mendorong agar generasi milenial melakukan berbagai kegiatan untuk melawan paham yang bertentangan dengan Pancasila tersebut. Sementara Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto membeberkan sekitar 16.000 aktivitas jaringan terorisme ISIS menggunakan medsos untuk propaganda. Ada juga perekrutan di medsos. Sebanyak 3.400 anak muda di seluruh dunia berhasil direkrut ISIS melalui media sosial atau medsos. Generasi milenial menjadi agent of change, menjadi pionir melawan radikalisme. Milenial harus aktif dalam kegiatan positif, aktif di organisasi, kampus, bidang olahraga, dan lainnya, agar menjadi pribadi-pribadi yang berpresentasi, sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah masuknya paham radikalisme. Itu ujar Wawan lagi. Radikalisme itu pintu ke terorisme. Trennya sekarang bahkan perempuan, ibu, anak dilibatkan dalam gerakan radikalisme. Anyone can be a terrorist. Mengembangkan pendidikan yang inklusif, terbuka, dan toleran adalah cara melawan gerakan terorisme sejak dini, ujar Hamdi. Ini yang saya bahasan, yaitu pembahasannya ada satu ancaman, dua gangguan, tiga hambatan, empat tantangan. Ancaman terorisme dan ekstremisme, yaitu sedangkan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Gangguannya yaitu pada beberapa dekade terakhir, nama Islam sering kali dicantum dengan aksi-aksi gerakan ekstremis dan teroris yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Pengguna nama dan simbol-simbol ajaran agama tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku dan korbannya, melainkan juga terhadap pihak-pihak yang justru tidak terlibat maupun tahu menahu akar persoalannya.
sehingga seseorang ataupun kelompok tertentu bisa saja mengalami apa yang disebut dengan collective punishment, di mana seseorang atau kelompoknya dihukum secara kolektif, bukan karena kesalahan sendiri, melainkan karena kesalahan orang lain. Yang kedua, korban utama dari collective punishment ini sebagai besar adalah kaum perempuan dan anak-anak. Mereka adalah sasaran empuk berbagai bentuk tindakan kekerasan fisik maupun psikis. Hal ini karena sifat mereka yang cenderung lemah dan tidak berdaya dalam melakukan perlawanan terhadap serangan yang datang, apalagi jika dilakukan secara kolektif, sehingga di tempat-tempat publik seperti lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, bahkan sekolah, perempuan dan anak-anak rentan mengalami collective punishment, mulai dalam bentuk kekerasan verbal, fisik, hingga aksi pembunuhan. Contohnya seperti seorang nekat melakukan serangan bunuh diri, sebagaimana terjadinya itu di Surabaya tahun lalu. Hambatan. Dari segi hambatan, solusi reaktif terorisme dan ekstremisme, yaitu janganlah mendelegitimasi HAM, atau bahkan justru menjadikan HAM sebagai kambing hitam sebagai hambatan dalam memberantas kejahatan terorisme, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, mantan anggota TNI AM Hendro Priyono, Ketua DPR Bambang Susatyo, atau politisi lainnya. Itu tantangannya say no to hoax. Berkali diri dengan banyaknya referensi, jadilah anak muda yang kreatif dan inovatif. Dalam berkarya, aktif menyebarkan pesan damai, open your mind, kuatkan literasi media, hindari kelompok intoleran dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang sukses serta terakhir implementasikan makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ujar Latifah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.